warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kuswanto, CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Donan 06. Akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, fasilitator Ibu Lidik Rahmawati dan pengajar praktik Ibu Saadah Setiawati. Pendahuluan, kegiatan pada sesi ini calon guru penggerak diminta untuk melakukan wawancara kepada pemimpin sekolah tempat ia bertugas atau dari kepala sekolah sekitar lingkungannya. Wawancara dilakukan bersama Kepala Sekolah SD Donan 04 yaitu Ibu Sukina dan Kepala SD Donan 03 Ibu Mai Rohania. Alasannya, beliau merupakan Kepala Sekolah Senior yang sudah berpengalaman menjalankan tugasnya. Pertanyaan pemandu sebagai berikut. Berikut kita saksikan hasil rekaman wawancara dengan Ibu Supina, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Supina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Kali ini akan berbincang-bincang bersama Kepala Sekolah SD Negeri Donan 04 Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. Di kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol ya Bu Ina, yaitu tentang bagaimana pengambilan keputusan yang hal ini mungkin fokusnya kepada yang berpihak kepada siswa gitu. Jadi di sini kita akan mempelajari dan berbincang bersama tentang dilema etika dan rujukan moral. Menurut Ibu Ina sendiri sudah mengetahui belum ini konsep tentang dilema etika atau mungkin rujukan moral sudah sebatas apa ya Ibu? Ya, baru sedikit memahami tentang etika. Dilema etika. Di situ misalkan kita ada suatu kasus atau permasalahan yang sama-sama baik, tetapi harus kita putuskan yang terbaik. Iya. Nah, kalau misalkan kok untuk yang rujukan moral kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan kasus itu karena apa di situ tidak beda antara kasus antara yang satu dengan yang benar atau mungkin memang negatif dari banyak negatifnya daripada positifnya. Oh begitu ya, luar biasa nih Bu Pina. Mungkin sudah belajar ini ya dari KKN itu, mungkin dari YouTube ya. Ya dari pernah baca-baca. Ya. Sehingga untuk perbincangan kali ini lebih mudah nih karena Ibu Pina sudah sedikit ya minimal sudah pernah memahami belajar tentang dilema etika atau dan rujukan moral. Nah, Ibu Pina ini bagaimana sih Ibu Supina mengambil keputusan ya, mengambil keputusan di sekolah Ibu Pina sendiri, terutama terhadap kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar, kemudian mengandung sama-sama nilai kebajikannya, ada nilai kebajikan semua. Jadi Ibu Pina ini benar, begini benar, sama-sama ada baiknya. Nah, menurut Ibu Supina sendiri bagaimana ini pengambilan keputusannya? Menurut saya untuk dalam kasus-kasus yang sama-sama benar tapi sama-sama juga mengandung kebaikan, kita akan memilah dulu, dipilah, dianalisa dulu kasusnya, kasus demi kasus. Nanti kalau setelah dianalisa, kita akan membuat prioritas kasus mana yang paling sedikit negatifnya. Apabila suatu keputusan itu yang diambil itu akan resikonya lebih sedikit. Intinya Ibu Pina mengidentifikasi ya. Iya, mengidentifikasi dari kasus tersebut sebenarnya apa sih, ada
apa ya, mungkin di dalamnya data-data yang perlu diteliti, yang perlu dikumpulkan apa saja gitu ya. Setelah itu tadi sampaikan apa? Analisa Analisa kemudian untuk meneruskan dalam penyelesaian kasus tersebut ya. Oke, Bu Bina. Nah ini kalau langkah-langkah sendiri atau prosedurnya ya yang Ibu Bina tadi sampaikan kan sudah ada tadi dari analisis. Lanjutannya bagaimana Ibu Bina? Lanjutan dari prosedur yang sudah dilaksanakan, yang sudah pernah Ibu laksanakan apa saja? Setelah nanti tadi sudah disebutkan ada identifikasi, terus apa lagi? di analisa kasusnya, kemudian nanti kita akan membuat cross check cross check dari kasus-kasus itu. Nanti terus kita akan mengambil skala prioritas dalam kasus tersebut. Nanti akan menjadi suatu keputusan yang tidak merugikan, ibaratnya misalkan lebih sedikit ruginya misalkan, atau misalkan dalam jumlah misalkan lebih banyak yang diuntungkan daripada yang dirugikan dari keputusan itu. Oke, ini mungkin kaitannya dengan murid atau siswa itu yang tadi dibicarakan. Ya bisa dari siswa, mungkin bisa dari gurunya, mungkin guru juga kadang punya permasalahan, siswa juga kadang permasalahan, mungkin dari wali murid nanti mungkin bisa diproseskan lagi. Salah satu yang mungkin sudah pernah ditangani tentang apa ini? Untuk yang guru apa yang? Ya boleh guru, boleh murid. Salah satu saja, tidak usah diperluas. Salah satu contoh. Murid saja ya. Kalau waktu itu pernah tahun kemarin gitu ya, ada siswa ya sedikit ada insiden lah ya di situ, anak-anak lagi istirahat, terus ada insiden di situ, ada kejadian yang memang antar anak sedang ini. Nah itu nanti anak itu terus dipertemukan satu sama lain gitu kan, nanti baru diberikan jalan tengahnya untuk menyelesaikan. Jadi intinya tidak merugikan siswa ya Bu? Iya, tidak merugikan siswa. Nah ini Ibu Bina, terima kasih. Menurut Ibu Bina sendiri yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan dilema etika seperti apa nih? Efektifnya seperti apa ya menurut Ibu Bina sendiri? Kalau menurut saya ya itu tadi dengan dianalisa, nanti itu di cross check lah ya, nanti supaya bisa semuanya bisa tercerahkan ibaratnya, nanti jadi ketika kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Informasi intinya mencocokkan berbagai informasi gitu, mencocokkan supaya keadaannya tepat gitu ya. Nah, tentunya ada tantangan ini Bu Bina dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi Ibu Sukina sampaikan. Tantangan apa nih kira-kira yang pernah dihadapi? Kalau tadi contoh yang tadi saya sampaikan dengan kaitan dengan siswa, kadang ada wali murid yang memang tidak terima, atau dalam kejadian itu kita tetap komunikasikan. Nanti kita beri pemahaman kepada wali murid bahwa nanti sebenarnya kalau di sekolah itu kita menjawab sekolah, di rumah tetap bapak ibu juga wali murid tetap harus mengontrol anak-anak. Hal ini berarti sama-sama menerima akhirnya. Iya, akhirnya sama-sama menerima. Ini sebuah dilema yang Ibu Sukina rasakan, kemudian buat penyelesaiannya tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Iya, awalnya mungkin ya sama-sama ini ya, sama-sama otot atau keras ya, tapi ketika diberi pemahaman tentang masalah yang terjadi antara anak, alhamdulillah mereka menerima. Nah, ini Bu Bina, ketika ada suatu permasalahan atau kasus mungkin ya mungkin diterima sama Ibu Sukina, apakah langsung ditangani atau mungkin Ibu Sukina punya jadwal sendiri loh? Misalnya saya menerima hari ini, saya akan selesaikan berapa hari ke depan, atau hari itu juga, atau bagaimana menurut Ibu Bina? Tergantung kasusnya. Kalau memang kasus harus segera ditangani, ya hari itu harus ditangani. Tapi kalau kasus-kasus misalkan anak-anak, umpamanya ada anak yang beberapa hari tidak masuk kelas, atau mungkin ini nanti kita konsultasi
konsultasikan atau dulu pertama saya akan mendelegasikan guru untuk ke orang tuanya dulu. Nanti bagaimana sih ini anak kok tidak masuk, umpamanya ada kasus tidak masuk, nanti beberapa nanti kunjungan bisa, nanti baru nanti kalau memang tidak ini nanti diberi surat gitu. Intinya langsung ditangani dengan melihat jenis kasusnya gitu ya. Apabila mungkin kasusnya langsung bisa ditangani ya langsung. Gitu. Belum selesai ya nanti dilanjut gitu. Oke, Ibu Dina nih. Nah, apakah ada ini mungkin faktor-faktor ya yang selama ini mempermudah membantu Ibu Sumina dalam penyelesaian berbagai kasus yang kaitannya dengan bidang etika? Nah, faktor-faktor apa saja sih yang kira-kira bisa mempermudah membantu Ibu Sumina? Jika ada apa mungkin jadi jika ada sesuatu yang terjadi di sekolah, kita terutama saya itu faktor tentang guru saya, artinya itu sangat-sangat membantu. Oh, jika Bu Guru ini berkomunikasi lebih dekat lagi ya, mungkin lebih komunikatif, ada bantuan dari guru, bisa lebih mudah kan kita. Selain itu apa saja ini? Ya kalau mungkin tidak bisa di ini, nanti bisa dengan komite gitu. Nah, bisa kalau misalkan memang belum bisa ditangani secara di intern itu nanti bisa Jadi intinya disuruh dulu kerjasama, kemudian melebar lagi kepada komite, mungkin pada siswa gitu ya. Nah, mungkin juga kalau kasus itu perlu bantuan dinas ya bisa jadi ya. Bisa kalau kita misalnya ya, bisa konsultasi ke sana. Iya, yang namanya juga komunikasi kan penting ya. Ya nih. Pembelajaran apa ya kira-kira yang Ibu Bina bisa petik ketika Ibu Bina sudah melaksanakan sebuah keputusan ya tentang pidana etika, terutama mungkin ketika sudah berpihak kepada murid gitu ya. Itu pembelajaran yang diterima oleh Ibu Bina sendiri bagaimana nih? Merasa mungkin berhasil atau mungkin merasa puas, atau pembelajaran dari ilmu yang Ibu Bina miliki bagaimana nih? Kalau saya dari kasus-kasus mungkin kalau bisa terselesaikan jelas kita merasa puas ya, artinya berhasil lah ya. Tapi kita tetap harus belajar, artinya harus berhati-hati atau dalam menangani sebuah kasus harus dicermati kasus apa yang itu. Jadi tergantung kalau misalkan menyelesaikan kasus memang tidak ada tidak ada akibat atau yang merugikan, jelas kita akan merasa senang atau puas dengan menyelesaikan kasus itu dapat terselesaikan dengan baik. Iya, jadi pembelajaran yang diberikan dengan memahami tentang kepolisian di Lima tadi menjadi lebih puas ya, menjadi lebih jika kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan dengan terutama dengan berbagai pihak ini tidak merasa dirugikan gitu. Demikian wawancara bersama Ibu Supina, Kepala SD Donan 04 ya, Kabupaten Cilacap ini tentang pidana etika. Ini ada juga unsur rujukan moral yang kita bahas hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyaksikan juga hasil rekaman wawancara bersama Ibu Mei Rohaniah SPDSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya bersama Ibu Mei, Kepala SD Negeri Donan 03 Cilacap Tengah ya. Kita akan berbincang-bincang Ibu Mei bagaimana Ibu Mei mengambil keputusan ya cara bijak yang tentunya mengacu kepada siswa nih ya, berpusat kepada siswa. Ya. Pertanyaan pertama Ibu Mei, selama ini bagaimana Ibu Mei mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral menurut Ibu Mei seperti apa? Ya, untuk kasus dilema kalau di sekolah kami memang ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus sehingga kurang bisa
meningkatkan kemampuannya sehingga akhirnya tidak bisa naik kelas gitu. Namun anak tersebut dan orang tua bisa menerima. Oh begitu. Ya. Jadi intinya Ibu Mei mengidentifikasinya dengan melihat ini mungkin ya apa ya dari anaknya tersebut kepentingannya untuk siapa gitu ya, ya untuk siapa, kemudian menurut orang tua, menurut anaknya ini kita cenderung berpihak kepada murid atau tidak gitu ya. Ya ini kalau bujukan moral sendiri bagaimana Ibu Mei? Kalau bujukan moral ya kalau menurut aturannya memang anak tersebut kemampuannya masih di bawah, jadi tidak sesuai dengan fase yang harus dilalui sehingga anak tersebut tidak bisa naik kelas. Oh gitu ya, identifikasinya Ibu Mei sudah paham nih ya, mungkin ini antara benar dan salah ini mungkin ya. Ya sebenarnya ya sesuai dengan aturan gitu nih Ibu Mei. Sekarang pertanyaan lagi Bu Mei. Ya. Bagaimana Bu Mei ya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, dua kepentingan yang sama-sama benar ya dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, awalnya saya menanyakan pada guru kelasnya, kemudian guru kelasnya menyampaikan ada sesuatu hal seperti itu, kemudian untuk memanggil orang tua anak tersebut untuk diberi pengarahan dan penjelasan agar bisa tahu bahwa anaknya itu kemampuannya masih di bawah. Oh, iya. Ini mungkin lebih cenderung kepada urutan ya. Iya, bertahap. Tahap ya. Ini Bu Mei. Kalau secara prosedur, langkah yang tepatnya seperti apa kira-kira? Cara proseduralnya gitu. Ya, mungkin memanggil orang tua apa ya? Gitu ya. Ya, memanggil orang tua untuk lebih menjelaskan sehingga orang tua bisa menerima. Oh, ya. Nah, hal apa saja yang selama ini Ibu Mei anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilematika? Kira-kira apa yang biasa dianggap efektif? Oh, dengan cara ini lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat selesai. Ya, dengan yang utama dengan guru kelasnya. Ya. Ada pendekatan, siapa lagi mungkin? Mungkin dengan rekan kerja, ya, dengan rekan kerja, terus dengan siswa teman bermain anak tersebut. Yang intinya di komunikasinya begitu apa? Iya. Ya, jadi ada komunikasi terhadap mereka ya, Iya. yang tentunya mungkin bisa membantu Bu Mei ya. Iya. Nah, apakah Ibu Mei ini memiliki sebuah tata kelola jadwal misalnya, jadwal penjadwalan dari sebuah penyelesaian kasus ya? Ketika ada suatu kasus, apakah langsung diselesaikan hari itu juga, detik itu juga, apakah mungkin dijadwal mau kapan akan hilang, kapan akan diselesaikan permasalahan? Kalau ada suatu permasalahan itu biasanya langsung diselesaikan. Apabila nanti kok belum tuntas, nah baru dialihkan pada hari berikutnya. Oh gitu ya. Jadi berusaha untuk menangani kasus ini secara segera menangani supaya tidak tertunda-tunda dan menjadi beban. Oh gitu ya. Nah ini ada faktor-faktor nggak yang selama ini mempermudah ya membantu Bu Mei dalam pengambilan keputusan atau dalam kasus-kasus dilematika? Ya, faktor yang mempermudah ya kerjasama dengan guru, kerjasama dengan Bapak Ibu guru, juga dengan siswa tersebut, kemudian ini kejujuran seperti itu. Jadi mengungkapkan yang sebenarnya. Oh iya. Nah ini dari semua yang disampaikan tadi ya, kira-kira Ibu Mei bisa menyampaikan pembelajaran apa
yang bisa Bu Mai petik ini dari pengalaman ketika mengambil sebuah keputusan dilema etik? Ya, pembelajarannya itu saya dapatkan ya ada dari beberapa teman yang sudah memahami hal seperti itu, kemudian dari PMM juga ada pelatihan mandiri ataupun dari YouTube ya, sekarang kan banyak sekali seperti contoh-contoh seperti itu. Mungkin kepada manfaatnya bagi Bu Mai apa nih? Manfaatnya saya jadi lebih tahu dalam mengambil suatu keputusan yang tidak memihak sana sini. Tapi memang berfokuskan pihak pada siswa itu. Iya, sehingga tidak merugikan. Ya, terima kasih Bu Mai atas waktu yang diberikan ke saya sama-sama. untuk bisa ngobrol ya, bincang-bincang tentang pengambilan keputusan. Demikian wawancara kami dengan Ibu Mai. Ya, demikian wawancara kami dengan Ibu Mai SD Negeri Donan 03. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tersebut, yaitu beliau berdua melaksanakan paradigma dilema etika, yaitu Ibu Supina SPD cenderung menerapkan paradigma keadilan lawan kasihan, di mana beliau sering menyampaikan bahwa mencermati fakta yang ada perlu dilakukan, taati peraturan, namun juga tetap mementingkan kepedulian adalah bagian dari cara beliau mengambil keputusan. Sedangkan Ibu Mai Rohania sering mengedepankan paradigma dilema etika jangka pendek melawan jangka panjang, di mana dalam salah satu wawancara ketika dihadapkan pada dua hal yang sama-sama penting dan benar, dia akan melihat mana yang masih ada kemungkinan untuk berkembang dan dengan masa depan. Nampaknya jika memungkinkan masih dapat dikembangkan, dia akan memutuskan. Prinsip pengambilan keputusan beliau sebagai berikut. Langkah pengambilan keputusannya sebagai berikut. Langkah pengambilan keputusan selanjutnya sebagai berikut. Demikian demonstrasi kontekstual dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.